Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat Wang Guangchen seperti itu, Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi repot bertengkar dengannya. Dia pun berbalik, dan mulai dengan sepenuh hati mengatur pembentukan formasinya untuk menembus pilar batu. Setelah menjadi serius, kekuatan spiritual Chu Feng mulai menyembur dari tubuhnya, dan bahkan lebih ganas lagi. Jika dilihat, itu seperti tidak ada habisnya. Saat Chu Feng melepaskan kekuatan spiritualnya, dia juga membuat segala macam segel tangan tanpa henti. Jika kekuatan spiritual Chu Feng adalah pasukan ratusan juta, maka dia akan menjadi komandan pasukan itu. Perintahnya dikeluarkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan selanjutnya, mereka juga sangat teratur dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Dengan demikian, meskipun Chu Feng melepaskan jumlah kekuatan spiritual yang tak terbatas tanpa henti, kekuatan spiritualnya segera berubah menjadi bagian dari pembentukan formasi di bawah komandonya. Luar biasa, apakah itu kemampuan spiritualis dunia jubah suci? Sangat menakjubkan. Siapa sebenarnya pria itu? Bagaimana dia bisa mencapai jubah suci di usia yang begitu muda? Ucap kerumunan. Bukan hanya orang-orang yang mengamati Chu Feng sebelumnya. Bahkan mereka yang sebelumnya fokus pada menembus formasi pilar mereka telah berhenti, dan mulai dengan sungguh-sungguh mengamati kinerja Chu Feng. Ketakjuban memenuhi mata mereka, dan keheranan mereka bukan hanya karena proses Chu Feng mengatur pembentukan spiritualnya yang sangat luar biasa. Bagi mereka, bisa menyaksikan spiritualis dunia jubah suci yang mengatur pembentukan formasinya, itu saja sudah sangat jarang didapat. Namun mereka tidak hanya bisa menyaksikan pemandangan seperti itu, tetapi mereka bahkan bisa menghargainya dalam jarak sedekat itu. Itu hanyalah mimpi bagi mereka. Tidak hanya mereka dapat memperluas wawasan mereka, tetapi mereka juga dapat memperoleh beberapa manfaat yang akan sangat bermanfaat bagi jalur masa depan mereka sebagai spiritualis dunia. Dengan demikian, menikmati kinerja Chu Feng sebenarnya juga sangat mendidik. Melanggar pilar batu itu bukanlah tugas yang mudah. Bahkan Chu Feng tidak berani menunjukkan jumlah kecerobohan sedikit pun. Selain itu juga, melanggar pilar batu juga tidak terlalu sulit. Selama dia tetap tenang, dia pasti bisa menembus pilar batu tersebut. Di bawah upaya berkelanjutan Chu Feng, lapisan demi lapisan pilar batu mulai mengelupas. Pada akhirnya setelah 6 jam, pilar batu itu akhirnya runtuh. Pada saat itu, orang banyak dapat melihat bahwa batu giok berbentuk belah ketupat berukuran semangka, itu benar-benar hijau telah muncul di pilar batu. Wow, benda itu mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Tentu saja harta di dalam pilar batu tingkat pertama itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pilar batu lain. Banyak orang mengungkapkan tatapan iri ketika mereka melihat batu giok hijau. Mereka bisa tahu setelah merasakan auranya, bahwa itu adalah harta yang akan memberikan manfaat luar biasa bagi spiritualis dunia. Dan meskipun batu giok itu mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar, tapi kekuatan spiritualnya sangat mengamuk. Roh dunia yang dimiliki orang-orang itu tidak akan bisa menaklukkannya. Namun, itu berbeda untuk Chu Feng. Dia tahu bahwa Yusa dapat menaklukkan gioknya. Gadis, bagaimana menurutmu? Item ini membantumu tidak? Kami tidak datang ke sini dengan sia-sia kan? Chu Feng bertanya pada Yusa. Suara Yusa memasuki telinga Chu Feng. Responsnya masih sangat singkat, namun nadanya kali ini tidak lagi sedingin itu. Chu Feng bisa mengatakan dengan nadanya, bahwa Yusa merasa agak bahagia. Prok prok prok. Tepat pada saat itu, serangkaian tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari belakang Chu Feng. Chu Feng segera berdiri setelah mendengar tepukan itu, dia melihat ke belakang. Sebenarnya segala macam pujian dan tepuk tangan terdengar tanpa henti ketika tepukan itu terdengar. Namun Chu Feng tidak memperhatikan mereka, tapi ketika dia mendengar tepuk tangan itulah Chu Feng merasa khawatir. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasakan aura yang sangat kuat. Aura itu tidak lebih lemah dari auranya. Kerumunan mengikuti tatapannya dan juga memandangnya. Pada saat itu selain orang banyak, tatapan Chu Feng juga agak berubah. Orang itu mengenakan jubah spiritualis dunia dengan wajahnya yang terhalang oleh tudung. Tertutup oleh tudung, maka tidak ada yang bisa melihat penampilan individu itu.
Namun, cahaya yang mengalir melalui jubah spiritualis dunia orang itu mengungkapkan kepada orang banyak, bahwa tingkat spiritualis dunianya identik dengan Chu Feng. Dia juga seorang spiritualis dunia jubah suci tanda serangga. Orang itu tiba-tiba berhenti dan berbicara kepada Chu Feng. Saudaraku, aku berterima kasih. Aku berterima kasih karena membantuku membuka pilar batu itu, dan mengambil World Spirit Jade aku, ucap orang tersebut. Oh, Jade roh duniamu ya. Bibir Chu Feng tersenyum tipis. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. World Spirit Jade di belakangnya tersedot ke telapak tangannya. Tampaknya kamu ingin merebut ini dari aku. Chu Feng mengangkat Jade roh dunia sambil bertanya. Akan sangat vulgar menyebutnya merebut. Lebih tepatnya, aku tidak menyambar apapun, aku hanya ingin mengambil milikku. Jadi kamu hanya punya dua pilihan, kamu dapat dengan patuh mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, dan aku tidak akan mempersulitmu. Atau kamu bisa berusaha untuk menyesuaikannya untuk dirimu sendiri. Namun, aku tidak akan mengabaikan itu jika kamu memutuskan untuk melakukannya. Jika kamu membuat keputusan itu, kamu mungkin berakhir sangat menyedihkan. Jadi saudaraku, aku ingin kamu berpikir dengan hati-hati. Jangan mencoba menantang seseorang yang tidak bisa kamu kalahkan, ucap orang itu. Orang itu memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia bertindak seolah-olah dia pasti bisa mengalahkan Chu Feng. Mendengar ancaman itu, Chu Feng mengangkat bahunya. Karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, aku juga akan menawarkanmu sebuah saran. Aku ingin kamu menghilang dari hadapanku dengan segera. Kalau tidak, aku mungkin harus mengajarimu apa itu kesengsaraan sejati, ancam Chu Feng. Menarik, tampaknya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu sendiri. Karena kamu begitu keras kepala, aku merasa bahwa aku memegang tugas untuk membuatmu menyadari satu hal, kata orang itu kepada Chu Feng. Sambil tersenyum, Chu Feng pun bertanya dengan prihatin. Apa itu? Balas Chu Feng. Kamu perlu memahami bahwa meskipun kamu dan aku sama-sama spiritualis dunia jubah suci tanda serangga, tapi masih ada perbedaan dalam kekuatan kita, ungkapnya. Bas-bas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Irang tersebut melepaskan kekuatan spiritualnya yang tak terbatas. Kekuatan spiritualnya melonjak ke langit. Segera, ia berkumpul dan membentuk makhluk raksasa setinggi lebih dari 1000 meter. Karena makhluk raksasa itu tersusun dari kekuatan spiritual, maka makhluk itu sangat jelas dan seperti manusia. Itu hanya menyerupai makhluk hidup yang sebenarnya. Sangat kuat. Melihat makhluk pembentukan spiritual raksasa, orang-orang dari generasi muda sangat ketakutan sehingga mereka segera bergegas ke samping. Binatang buas spiritual yang diciptakan melalui pembentukan formasinya, itu tampak sangat mengesankan dan menakutkan. Apa yang kamu katakan itu benar. Ada perbedaan antara orang-orang dari tingkat yang sama, kata Chu Feng sambil melihat ke binatang raksasa itu. Orang itu kemudian terkekeh. Hehehe, sudah terlambat bagimu untuk mengatakan itu sekarang. Bahkan jika kamu mengakui kekalahan, kamu masih harus menerima hukumanku, ucapnya dengan bangga. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng mengangkat tangannya, dan mengarahkan jarinya. Lalu kemudian, sejumlah kekuatan spiritual yang tak terbatas berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke arah spiritualis dunia itu. Sinar cahaya itu sangat cepat. Bahkan sebelum orang banyak bisa bereaksi, mereka dapat mendengar serangkaian ledakan. Setelah itu, kekuatan spiritual yang luar biasa menyapu ke segala arah. Ketika kerumunan berhasil bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, mereka menemukan bahwa binatang raksasa itu telah menghilang. Kekuatan spiritual yang tersebar di seluruh plaza, itu memiliki aura yang sama dengan binatang buas raksasa itu. Karena itulah, kerumunan menyadari sesuatu yang mengerikan. Yaitu, binatang buas raksasa itu telah hancur berkeping-keping. Karena itulah, kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah spiritualis dunia jubah suci tanda serangga. Setelah melakukan itu, semua orang tersentak kaget. Spiritualis dunia itu tidak lagi berdiri di tempatnya sebelumnya. Sebagai gantinya, ia terlempar ke belakang sejauh puluhan ribu meter. Dia sudah berbaring di tanah, dan dia hanya berhasil menopang tubuh bagian atasnya dengan susah payah. Adapun Chu Feng, dia masih berdiri di tempatnya. Melihat itu, kerumunan menyadari siapa sebenarnya orang yang lebih kuat dalam pertandingan singkat barusan.
Memang benar, ada perbedaan kekuatan di antara orang-orang dari tingkat yang sama. Hanya saja, orang yang lebih kuat secara alami bukanlah spiritualis dunia jubah suci tanda serangga yang berpenampilan menyedihkan. Tapi sebaliknya, itu adalah Chu Feng yang telah berhasil menembus pilar batu. Dasar keparat sialan, hanya karena kamu sendiri tidak kompeten, kamu benar-benar menggunakan harta karun. Kamu benar-benar tercela dan tak tahu malu. Teriak spiritualis dunia jubah suci tanda serangga itu dengan marah. Dia merasa benar-benar dipermalukan. Dengan demikian, dia tidak mau menerima bahwa dia telah dikalahkan dan seperti bajingan, dia pun memutuskan untuk menyatakan bahwa Chu Feng hanya mengalahkannya karena dia telah meminjam kekuatan harta. Harta, tapi tidak ada tanda-tanda kekuatan harta karun. Aku hanya merasakan kekuatan spiritual saja, ucap kerumunan. Orang-orang yang hadir adalah spiritualis dunia, dan semuanya memiliki persepsi yang tajam. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan jelas, mereka masih dapat menentukan hal-hal tertentu dengan persepsi mereka. Karena itulah, sebagian besar dari mereka sudah tahu bahwa Chu Feng tidak menggunakan harta apapun. Tapi sebaliknya, orang itu adalah orang yang menjadi pecundang. Tiba-tiba saja Chu Feng melihat ke belakang roh dunia itu dan berbicara dengan keras. Sejak kamu datang, mengapa tidak menunjukkan dirimu, kata Chu Feng. Apa? Banyak orang yang hadir merasa bingung dengan kata-katanya. Mereka melihat ke arah Chu Feng tatap, tetapi tidak dapat melihat apapun. Pada saat kerumunan bingung, tawa aneh segera terdengar. Setelah itu, total 10 tokoh muncul di belakang spiritualis dunia jubah suci itu. 10 orang itu mengenakan jubah spiritualis dunia dengan tudung menutupi kepala mereka. Pakaian mereka identik dengan pakaian orang yang telah Chu Feng kalahkan. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa jubah roh dunia mereka tidak memancarkan kekuatan roh apapun. Dengan demikian, tidak mungkin untuk menentukan pada level apa teknik spiritualis dunia mereka berada. Dan sejak dia merasakan keberadaan orang-orang itu, bahkan Chu Feng merasa agak tidak nyaman. Dia merasakan aura bahaya dari mereka. Meskipun dia tidak tahu apa tingkat spiritualis dunia orang-orang itu, tapi Chu Feng merasakan bahaya yang jauh lebih besar dari 10 orang itu daripada orang yang dia kalahkan. Kami hanya mendekati sedikit, namun dia benar-benar menemukan kami. Saudara itu memang kuat. Jangan merasa terlalu tertekan untuk dikalahkan olehnya, karena ia memiliki kemampuan untuk mengalahkanmu. Salah satu dari 10 orang berkata kepada orang yang ada di tanah. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menoleh ke arah Chu Feng. Saudaraku, karena kita semua berhasil menyelinap ke sini melalui trik, aku tidak akan bertindak mulia dan berbudi luhur. Giok roh dunia di tanganmu adalah milikku. Apakah kamu akan menyerahkannya kepadaku secara langsung, ataukah kamu ingin aku mengambilnya darimu? Ancam orang itu. Mendengar kata-kata itu, orang lain yang hadir dibuat terkejut. Bahkan Chu Feng merasa terkejut. Pantas saja, spiritualis dunia generasi muda yang hadir jelas sangat lemah. Namun sekarang, begitu banyak ahli tiba-tiba muncul. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang mampu menekannya. Ternyata mereka bukan orang-orang dari generasi muda. Tapi sebaliknya, mereka menyelinap masuk melalui cara-cara curang. Oh, curang ya, aku berada di atas hal-hal semacam itu, kata Chu Feng. Bahkan nada suaranya penuh dengan ejekan. Apakah kamu mencoba menyiratkan bahwa kamu adalah orang dari generasi muda? Orang itu bertanya setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Tentu saja, kata Chu Feng. Hahaha. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, orang itu tertawa riuh. Bukan hanya dia saja, bahkan rekan konspiratornya juga mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka dipenuhi ejekan. Dari tawa mengejek mereka, Chu Feng menyadari bahwa mereka sama sekali tidak percaya bahwa dia adalah orang dari generasi muda. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.